Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkah multimedia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang ini, saya hadir di hadapan kalian semua untuk menghadirkan dialog penting pada hari ini, di mana pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang pengusaha muda yang berasal dari sebuah kampung, sebuah desa yang menurut hemat saya secara geografis itu tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Di mana anak muda yang saya hadirkan pada kesempatan kali ini adalah orang yang punya impian besar untuk meraih sukses di tempat perantauan. Kita tahu bahwa desa saya, desa Peragaan Daya itu secara geografis ini ada di pelosok pedalaman yang secara faktor ekonomi arus perdagangan itu begitu sulit didapat. Ditambah lagi juga faktor geografis tanah yang kata orang dulu bahwa desa saya itu adalah batu bertanah bukan tanah berbatu, sehingga desa Peragaan Daya ini agak sulit juga dikembangkan sektor-sektor pertanian dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat Peragaan Daya ini banyak sekali yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu banyak sekali anak-anak muda kita yang punya kreativitas, yang punya impian untuk meraih sukses. Ini harus hijrah dari tempat kelahirannya, beradu nasib, merantau ke tempat lain dalam rangka meraih impian-impian kesuksesannya. Sebab bagi kita bahwa kata kunci sukses itu tidak hanya bisa didapat sekedar dari sebuah mimpi-mimpi besar, tapi harus ada upaya yang konkret, ada usaha yang serius, dan ada plan yang betul-betul ditata, dimanage dengan baik, sehingga kesuksesan yang menjadi impian itu akan bisa didapat dalam waktu yang cepat, juga dapat menghasilkan pendapatan atau kesuksesan yang gemilang. Sahabat berkah yang saya banggakan, kali ini saya kedatangan tamu anak muda, anak kampung, anak desa. Biasa saya sebut atau saya panggil Holis Royal. Jadi nama kerennya Holis Royal. Ini anak muda keren sekali. Halo Bang, ini apa? Abang apa ini? Holis Royal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan Anda, merupakan satu kehormatan Anda bisa datang di studio saya. Ini sebenarnya podcast ini saya diminta oleh beberapa sahabat berkah untuk bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan motivasi kepada mereka. Bagaimana anak-anak muda kita itu tidak hanya sekedar asyik dengan mimpi-mimpinya. Dan saya melihat sosok Anda ini adalah sosok yang cukup pas lah untuk saya hadirkan di tempat ini. Saya hadirkan kepada sahabat-sahabat berkah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi. Gimana kabarnya? Ini sebentar dulu, saya panggil Royal atau panggil Holis nih? Kalau sebenarnya kalau di sini sih banyak, ada yang manggil Royal, ada yang panggil Holis. Lain lagi kalau di perantauan saya sering dipanggil Bang Olis. Oh, Bang Olis. Kalau di sana dipanggil Bang Olis. Jadi kalau di sini aja, kalau lagi di Madura mending panggil Holis aja. Holis ya, biar lebih familiar ya. Oke. Ya deh, Bang Holis. Ya. Bang Holis. Kapan ya datang dari perantauan? Kurang lebih hampir 1 bulan saya pulang dari perantauan. Sampai sekarang ini sekitar 1 bulanan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semuanya baik. Termasuk apa ya? Saya nyampe di sini, keluarga saya juga baik semuanya. Alhamdulillah. Ini begini, Holis. Ada
banyak sekali sahabat berkah yang minta saya untuk bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan motivasi oleh mereka. Ya. Nah, saya ingin mencoba menggali Anda, bagaimana Anda bisa memilih untuk memutuskan merantau dari Desa Pragandaya. Sebelum Anda merantau, sebenarnya pekerjaan Anda di mana? Sebelum saya merantau, saya kerja serabutan lah. Intinya saya dulu pernah kerja di perinduan itu, di pengeringan ikan. Oh ya. Terus melaut juga pernah. Oh. Iya. Terus di bagian pengiriman ke Bogor juga pernah. Ngirim apa maksudnya? Ngirim ikan kering. Ya. Selang beberapa waktu kemudian saya memutuskan untuk kerja di bangunan, kuli bangunan. Tukang gitu. Iya, tukang seperti ya teman-teman di sini kan banyak yang jadi tukang, saya ikut di sana. Menjadi anggota tukang. Oh, gitu. Itu pun bukan di bagian tukangnya, di bagian kuli bawah. Terus pada sebelum Anda memutuskan untuk hijrah, untuk merantau, kira-kira bagaimana kegiatan sebelum merantau itu? Apakah memang tidak cukup atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau dibilang tidak cukup ya memang tidak cukup sih. Cuman waktu itu dicukup-cukupin. Intinya bayaran dalam 1 minggu itu tidak cukup dimakan untuk 1 minggu. Tapi waktu itu dicukup-cukupin lah. Biasa ya agak sedikit memperirit pengeluaran gitu. Sejak kapan Anda memutuskan untuk memilih merantau? Sejak pertama saya belum kepikiran untuk merantau ke luar daerah, ke luar kota sebenarnya. Cuman ini saya sadar bahwa ini pertama kemauan istri. Kemauan istri. Saya sendiri agak ragu-ragu sebenarnya. Agak ragu-ragu kalau merantau keluar, saya tinggal di luar terus sedangkan di sini udah banyak teman main, teman nongkrong. Banyak hal yang jadi kepikiran untuk keluar kota. Ya, sangat manusiawi untuk menghilangkan untuk meninggalkan tanah kelahiran. Iya, benar kayak. Kerabat, sahabat. Terus kenapa kemudian Anda menyetujui atau mengiyakan apa yang diinginkan oleh istri Anda? Saya menyetujui itu pertama kan sebelum saya ke sana itu sudah ada kakak ipar saya. Kakak dari istri saya itu udah merantau duluan. Merantau di mana? Di sana satu tempat sama saya. Di Banten, Pandeglang. Oh, Banten, di Pandeglang. Labuan. Terus mungkin sering kontek-kontekan istri sering kontek-kontekan sama kakak ipar saya. Dia ngajak terus, bahkan bisa dibilang tiap hari ngajak, ayo Layang kerja ke sana aja. Saya juga gimana lihat kamu kerja tiap hari, kadang lembur. Kalau tetap di sini nggak bakalan cukup aja gitu. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2017. Oh, 2017. Berarti ke sekarang 17, 18, 19, 20. 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan. Terus, jadi berangkat memutuskan untuk hijrah, untuk merantau itu pada tahun 2017. Ya. Apakah Anda tidak memberikan pertimbangan pada waktu itu kepada istri Anda bahwa di desa kita, di tempat kita ini kan sebenarnya juga bisa ada usaha alternatif, misalnya melalui beternak atau jual jasa yang lain yang lebih keren lah sebagai anak muda gitu. Saya juga pernah udah sama istri mempertimbangkan kalau kerja di sini, Dek, kan bisa sama keluarga, penghasilan juga walaupun nggak seberapa sudah ada. Cuman istri lebih ngotot, mungkin sudah terhipnotis, sudah terhipnotis sama penghasilan yang kakak dapat mungkin pada waktu itu. Akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Pandeglang. Pandeglang, Banten. Berangkat sudah ke Pandeglang. Terus di Pandeglang itu Anda usahanya apa? Saya buka usaha
warung sembako. Oh, warung. Warung sembako. Semacam warung kelontong. Nah, warung kelontong ya. Yang menyediakan bahan-bahan pokok. Seperti rokok, minuman, beras, telur. Ya itu. Itu ketika Anda ke sana, itu sebagai apa? Sebagai karyawan. Oh, sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Pada waktu itu ada saudara saya, beliau yang ngasih modal saya untuk buka warung. Masih ingat pada waktu itu modal pertama Anda? Modal pertama itu saya kurang ingat ya, cuman pada waktu itu masih terlalu kecil, terlalu tidak layak sebenarnya. Cuman saya kembangkan, alhamdulillah semakin kesini semakin membaik, semakin. Kira-kira di modal awal itu ada 100 jutaan? Sekitar 80 juta. Oh, sekitar 80. Sekitar 80 juta. Oh, itu masih menjadi karyawan. Menjadi karyawan, bukan modal saya sendiri. Oh, gitu. Jadi Anda itu hanya menjaga toko, jaga toko, kemudian dibayar tuh bagaimana modelnya? Atau bagi hasil? Sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil. Kalau hasilnya dalam 1 bulan 15 juta. Oh iya. Itu tinggal potong kontrak 1 juta misalkan. 14 juta dibagi 2. Oh, berarti 7 juta. 7 juta yang punya modal, 7 juta buat saya. Terus pengalaman Anda ini kan juga perlu dikorek. Iya. Biar jadi motivasi kepada para anak-anak muda kita. Di awal-awal itu, misalnya di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda kan sebagai orang baru di daerah perantauan. Pastilah mulai dari penyesuaian diri dengan lingkungan, terus tidak tahu juga dengan kondisi di lapangan. Apa yang Anda lakukan? Pertama saya nyampe di sana, saya berpikir saya kan nggak ada yang kenal di sini kan. Sama-sama orang Madura juga jarang ada yang kenal di sana. Tapi banyak orang Madura. Ada juga sih, cuman agak jauh, paling 1 kilo. Ada 500 meter baru ada warung Madura. Cuman itu pun bukan orang Madura yang sekitar saya. Udah ada orang Gili Raja, ada orang Poteran, itu kan sama-sama tidak kenal. Tapi kalau untuk lingkungan, saya biasakan mengikuti program-program di sana, termasuk kerja bakti, termasuk jadi sudah mulai bersosial ya. Lingkungan. Iya, biar kalau ada apa-apa kita merasa terlindungi, merasa menjadi warga sendiri di sana gitu. Itu berapa lama prosesnya? Berapa bulan maksudnya? Sekitar 2 bulan 3 bulan. Itu beradaptasi. Yeah. Kalau ada tahlilan, kalau istilah di sana itu kan ngeriung kan. Ada orang meninggal, tahlilan, kalau orang sana bilangnya ayo ngeriung, ikut ngeriung juga. Kalau ada nongkrong, yang terpenting itu kalau malam itu begadang pos kamling itu, ikut juga nongkrong. Tujuannya selain menjaga keamanan, mengadaptasikan diri pada orang sekitar. Jadi kalau ada apa-apa, warga itu juga membantu saya. Gitu. Terus ini menarik nih. Pertama kan Anda merantau itu ikut orang, kemudian Anda itu dikasih modal sekitar 80 juta. Itu kan terserah Anda pengelolaannya kan. Jadi majikan itu ada di rumah, Anda yang mengelola itu. Iya benar. Di awal-awal Anda dapat keuntungan berapa kira-kira? Kalau pertama saya di bulan pertama itu warung yang saya kelola itu omsetnya paling sekitar berapa ya? Omset harian apa? Omset harian. Omset harian itu sekitar 1.500.000 itu di awal-awal bulan. Oh, itu memang toko baru buka atau sudah jadi? Dari nol. Oh, dari nol. Dari nol. Saya merintis dari nol. Masya Allah. 1 juta, terus makin hari semakin meningkat, berbagai cara untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa lebih berkembang, itu. Dan sampai 3 bulan udah kerasa semakin meningkat, semakin enak, pada lingkungan sudah semakin menyatu kayaknya gitu. Jadi paling dalam 3 bulan alhamdulillah mencapai 4 juta.
per hari. Jadi kalau 1 bulan bisa terkumpul dalam 10%-nya itu 12 juta. Hidup di Pandeglang tentu biaya hidup dibandingkan dengan di desa kita, desa Paraganda kan pasti berbeda. Sangat jauh, Bos. Iya. Kalau misalnya omset 1 hari itu hanya 1 juta di awal-awal, omset hanya 1 juta, berarti kalau misalnya bagi keuntungan kan hanya sekitar 100.000. 100.000, terus 100.000 masih dibagi 2 dengan pemilih modal, berarti hanya 50.000. 50.000 ini Anda di sana biaya hidupnya sendiri atau berdua? Berdua. Juga dengan istri? Sama istri. Artinya 100.000 itu kan sangat tidak cukup untuk. Iya benar. Sangat tidak cukup untuk membiayai hidup. Apakah Anda tidak khawatir pada waktu itu di awal-awal? Rasa khawatir sih memang memang ada. Namanya juga pengalaman pertama. Saya nggak pernah kerja seperti ini kan, belum buka warung sebelum-sebelumnya. Jadi saya sama istri ya lebih hemat dikit lah, saya bilang gitu. Jadi untuk sementara, ntar kalau kita sudah sukses, jangankan buat makan, mau minta apa aja buat beli pesawat saya belikan gitu. Tapi adakah kecemasan, kekhawatiran kalau misalnya terus omsetnya hanya 1 juta dalam satu bulan kan, semakin banyak biaya hidup yang harus dikeluarkan. Apakah tidak ada kekhawatiran, kecemasan atau juga malah ada keinginan untuk balik kampung gitu? Selama saya awal-awal di sana, keinginan balik kampung saya kira nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, karena memang yang saya rasa kehidupan di sana itu mau rokok mau apa sudah mulai lebih nyaman gitu. Cuman mengatur pengeluaran itu lebih hemat lagi karena masih di awal-awal gitu. Makin kesini semakin enak. Seperti motonya teman-teman pemadam kebakaran, sekali berangkat pantang pulang sebelum api mati. Gitu. Saya punya moto seperti itu, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Masya Allah. Terus Anda rasakan sukses itu ini sudah seberapa lama dari mulai awal merintis toko kelontong? Saya sampai 2 tahun. Oh, sampai 2 tahun baru kelihatan? Baru kerasa. 2 tahun kerasa. Selama 2 tahun saya kerja. Kan pertama gini, saya kerja buka dari 0 sampai 3 bulan, perkembangan semakin ada. Saya punya keinginan, wah kalau kayak gini saya harus punya sendiri gitu. Gitu. Punya keinginan tinggi semakin. Berarti dalam 2 tahun itu omsetnya sudah semakin besar? Semakin besar, sudah di atas 5 juta, 7 juta per hari. Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi selama 2 tahun omset semakin besar, semakin semangat untuk meraih impian, kesuksesan. Iya benar. Nah sekarang ini Anda masih sebagai karyawan atau pekerja atau sudah menjadi bos sendiri nih? Alhamdulillah sekarang saya sudah punya sendiri dan untuk dibilang bos saya masih belum layak lah. Cuman sekarang saya sudah tidak kerja sama orang, sudah punya modal sendiri, sudah buka warung sendiri. Nah ini sahabat berkah, ini perlu kita gali. 2 tahun menjadi karyawan, 2 tahun mengelola modal orang, dan sekarang sudah tidak bekerja orang, tapi sudah mandiri, sudah punya modal sendiri, dan bahkan mungkin sudah punya tenaga kerja sudah. Sudah sekarang. Sudah ada berapa toko nih sekarang? Ada 3. Masya Allah. Udah ada 3 toko. Ini betul-betul bisa memotivasi. Dan rencananya untuk yang akan datangnya ini, kalau ada izin dari Allah mungkin udah buka lagi. Ya Allah. Sebentar, dari 3 toko yang sudah milih Anda itu, apakah ini memang hasil dari jerih payah selama 2 tahun, agar sebutlah nguli ke orang, atau modal bank? Tidak, saya murni dari hasil yang 2 tahun. Masya Allah.
2 tahun sudah punya toko sendiri. Iya. Bahkan bukan hanya 1 2, sudah sampai 3, dan sebentar lagi juga akan menambah toko lagi. Insya Allah. Nah, gimana konsepnya kan begini soalnya. Di perantauan itu ini sekedar info. Benar atau tidaknya saya tidak tahu. Mungkin juga Anda bisa memberikan informasi kepada sahabat berkah bahwa di perantauan itu tantangan bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang merantau itu begitu banyak sekali tantangannya, terutama tantangan premanisme, terus pemalakan, pencurian, perampokan dan sebagainya. Anda sadar enggak akan hal itu? Sadar, dan setelah saya ada di sana memang info-info itu memang kerap terjadi. Tapi Anda sendiri? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah terjadi seperti itu. Walaupun terkadang ada yang orang-orang iseng, sekedar iseng itu. Cuman di sana itu untuk menghadapi premanisme anak-anak nakal itu bukan dengan cara kekerasan, bukan dilawan dengan cara keras, tapi dilawan dengan cara pengayoman, dengan cara sendiri, dalam artian mengayomi bukan manut intinya, mengayomi bukan manut. Contoh kalau ada yang malak, saya minta rokok, langsung dikasih, bukan dengan cara itu pengayoman, tapi diajak bicara secara baik-baik. Bang, saya kerja di sini, saya mencari nafkah. Kalau abang mau ngerokok, ya udah, ayo rokok bareng sama saya, duduk, gitu. Diajak ngopi bareng, gitu. Termasuk premanismenya itu. Jadi banyak cara untuk menghadapi seperti itu. Sebentar, Anda itu. Di Pandeglang itu tokonya biasanya buka berapa jam? Kalau dulu saya selama 2 tahun saya bukanya 24 jam. 24 jam? 24 jam. Terus tenaga kerjanya? Cukup dengan istri? Sama istri berdua. Gimana cara pembagian waktunya? Kalau malam saya yang jaga, kalau siang istri yang jaga. Tapi kalau dari jam Isya, dari maghrib intinya sampai subuh itu saya yang jaga. Terus langsung paginya berangkat belanja, datang dari belanja saya baru istirahat. Gitu. Oke. Kalau misalnya ini ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang juga berkeinginan untuk mengelola itu, apa yang perlu dipersiapkan selain modal? Kalau modal misalnya minimal 80 juta 80 juta. Itu 80 juta apakah hanya isi toko atau sudah lengkap dengan sewa tokonya? Sewa tempat? Lain tempat sih. Oh, lain tempat. Isi sama fasilitasnya. Kayak etalase, gitu. Kulkas, rak-rak itu 80 juta. Kalau kontrakan itu tergantung mahal kontraknya. Kalau punya saya sendiri ada yang 8 juta, ada yang 15 juta. 15 juta itu berapa? Per tahun? Per tahun. Oh, 15 juta. 15 juta per tahun, ada yang 20 juta per tahun. Itu tergantung apa yang membedakan harga kontrak itu? Apa tergantung luas tokonya atau posisi toko? Tergantung luas dan lokasi. Yang bikin mahal itu lokasi. Kalau lokasi lumayan strategis, di sana agak mahal. Artinya kalau ada sahabat berkah yang berkeinginan untuk buka usaha seperti itu, ikut jejak langkahnya Anda misalnya, ikut jejak langkah Anda, ada yang terketuk hatinya misalnya ingin buka, jadi modal pertama itu adalah minimal 100 juta. Minimal 100 juta. Oke, misalnya saya sudah punya uang sekarang, sudah punya modal 100 juta. Terus apa yang akan saya lakukan? Ya, siapkan mental pertama ya. Terus keinginan yang besar, jangan pantang menyerah lah intinya. Yang dipersiapkan apa ya? Nah, mungkin posisi toko. Oh iya, itu yang pertama. Yang pertama. Kalau orang baru misalnya, saya orang baru hanya punya modal
Terus saya tidak mengenal lingkungan, tidak tahu strategi atau tempat ini strategis atau tidak. Tiba-tiba saya hanya bermodal tekad dan berani berangkat ke Jakarta atau berangkat kemana gitu loh dengan modal itu. Apakah justru tidak saya sedang masuk ke jurang kegagalan? Oh tidak, di sana kan orang-orang Madura juga banyak. Nyampe di sana pasti diayomel lah. Oh gitu. Persatuan Madura di perantauan itu sangat kokoh. Alhamdulillah. Dari walaupun bukan tetangga dekat, sama-sama Madura, itu udah saling menolong, saling tolong menolong sudah di sana. Kalau ada orang Madura baru, asalkan sudah layak ditempati, itu Madura yang di sana itu sama-sama nyamperin untuk nolongin, saling mendukung lah intinya. Yang di sana. Ini kalau boleh sih dapat bocoran. Sekarang Bang Olis ini sudah berapa pendapatan per bulan? Kalau pendapatan per bulannya ya cukup lah untuk dimakan orang sekampung atau sekeluarga? Kalau sekeluarga insya Allah cukup. Kalau makan lebih ya? Ya ada lebihnya buat tabungan lah. Alhamdulillah. Ini sahabat berkah betul-betul bisa menjadi bahan motivasi kita bahwa tidak semua kegagalan yang telah kita lalui ini kemudian menjadi akhir dari segalanya. Iya, benar. Justru dari kegagalan demi kegagalan itu seharusnya dijadikan sebagai pompa, sebagai motivasi untuk lebih kencang maju ke depan untuk meraih kesuksesan. Iya benar. Gitu kan yang Bang Olis ya. Iya benar. Oke, yang terakhir Bang Olis, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-kesan kepada sahabat-sahabat berkah agar ini sebagai closing statement dari Anda, kira-kira apa yang perlu dilakukan, terutama kepada anak-anak muda yang sampai sekarang ini masih asik dengan mimpi-mimpinya, masih asik dengan gadgetnya, dengan Samsungnya, dengan iya benar. Teman-teman sahabat berkah, tidak ada kesuksesan itu hanya dengan berkedip mata. Gitu ya? Kesuksesan itu butuh proses. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu kita harus punya keinginan yang kuat, mental baja intinya. Jangan pantang menyerah, jangan ragu dengan pekerjaan yang kita lakukan untuk saat ini. Mungkin orang bisa menjadi sangat cerdas atau memiliki keahlian yang bisa diaplikasikan. Tetapi jika mereka tidak percaya dengan apa yang mereka punya, mereka tidak akan bisa bekerja keras. Intinya seperti itu. Orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru serta mencari cara untuk membuat peningkatan ke depannya. Masya Allah. Gitu. Pelaut handal bukan pelaut yang tidak pernah bertemu dengan badai, tetapi pelaut handal adalah orang yang sudah mampu melawan dan melewati sekian banyak hambatan dan ombak-ombak besar serta badai-badai yang dihadapi, kan gitu ya. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Bang Olis. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan menjadi kemajuan juga buat channel saya Berkah Multimedia. Amin. Mungkin ada pesan untuk kemajuan Berkah Multimedia channelnya? Ya, maju terus. Berkah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Semoga sesuai nama berkah selalu. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Amin. Dari baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bang Olis. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat berkah dimanapun Anda berada. Demikianlah momentum penting pagi hari ini setelah menghadirkan pengusaha muda, anak kampung, anak desa, tetapi punya semangat tinggi untuk meraih impiannya, meraih suksesnya di daerah perantauan. Mudah-mudahan kita akan bertemu, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain kesempatan insya Allah saya akan menghadirkan tokoh-tokoh lain yang mungkin juga bisa memotivasi kita semua, kalian semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.